cintamu sama Tuhan jangan jadi cerita nostalgia. Maksudnya gimana pastor nostalgia? Dulu. Oh pastor gak tahu, dulu. Oh saya kalau sama Tuhan, dulu. Wah kalau doa pastor, dulu. Boleh gak sih saya perkatakan cintamu sama Tuhan adalah perjalanan dari hari ke sehari yang kian lama kian manis, semakin lama berjalan sama Tuhan justru semakin indah. Jadi. Di dunia ini saudaraku ada sebuah kisah yang waktu kemarin saya baca saya cukup terinspirasi saudaraku. Sepasang suami istri, mungkin di zaman saudara ada nggak di sini yang pernah nonton filmnya Superman? Ada? Nggak cuman saya kan saudara yang nonton Superman. Kalau saudara masih ingat Superman yang udah zaman lama sekali itu diperankan oleh seorang yang bernama Christopher Reeve. Karena satu kali di dalam dia memerankan filmnya terjadi satu kecelakaan saudaraku. Sampai akhirnya dia mengalami kelumpuhan. Dari situlah saudara melihat pemerannya diganti kayak gitu. Nah the behind the scene yang orang gak tahu saudaraku adalah ternyata Christopher Reeve ini mengalami kelumpuhan itu selama 9 tahun saudara. Istrinya terus mendampingi di masa-masa yang terberat di dalam kehidupan suaminya, terlepas dari perjuangan yang sedemikian rupa 9 tahun Pak. Akhirnya Christopher ini tidak bisa bertahan saudara. Dia meninggal. Tapi yang ingin saya ceritakan yang menyentuh hati adalah di momen pemakaman dari Christopher Reeve ini saudaraku, istrinya berbicara di depan semua audiens, dia berkata, dulu, sekian tahun yang lalu, aku membuat janji di depan Tuhan dan umatnya dan jemaatnya. Bahwa aku akan ada bersama dengan engkau baik dalam keadaan sukar maupun keadaan baik. Aku akan terus menemani engkau baik engkau sakit maupun engkau sehat. Baik engkau kaya maupun engkau miskin. Hari ini aku bisa mengatakan di depan semua yang hadir, aku memenuhi janjiku. Tetapi lebih daripada itu bukan hanya aku memenuhi janjiku sampai akhir, ini yang dikatakan istrinya saudaraku. Buatku, engkau satu-satunya suami sampai akhir hidupku. Perkataan itu dibuktikan oleh Dana Reeve saudaraku, istrinya. Sangat disayangkan 2 tahun kemudian istrinya juga berpulang saudara. Saya perkatakan di tempat ini, keluarga-keluarga yang ada di dalam keluarga Allah, cintanya bukan cinta monyet. Pada saat semua baik, saudara ada. Tapi ketika masalah terjadi, saudara meninggalkan. Di sini cintanya cinta merpati. Bolehkah saya juga katakan kelompok selmu ada cinta merpati? Bukan kelompok sel sebulan habis itu bye-bye. Ayo, nah loh. Gampang loh saudaraku, boleh gak sih di gereja ini juga ada cinta merpati? Kenapa pastor? Bersyukur gak sih saudara? Saudara itu punya Tuhan yang mencintai saudara gak dengan cinta monyet loh. Ayo. Kebayang gak kalau Tuhan saudara mencintai dengan cinta monyet kayak apa? Udah kita salah, udah kita jatuh bangun, udah kita banyak ngelakuin hal yang gak menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap mencintai engkau. Bahkan Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10 itu Tuhan itu ngomong, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Gunung, bukit, itu adalah lambang sebuah entitas yang
Pernah nggak seumur hidup saudara sampai detik hari ini ngelihat gunung berpindah? Kayaknya wajah-wajahnya gini. Kenapa? Karena memang gunung sama bukit saudaraku itu adalah satu perlambang yang seharusnya dia tidak akan goyah. Dia begitu kokoh, dia begitu kuat. Itu sebabnya dia dianggap sebagai entitas yang sangat kuat gitu, kokoh saudaraku. Tetapi ayat ini sengaja dikatakan, sekalipun gunung tuh harusnya nggak bisa beranjak, gunung tuh harusnya nggak akan berpindah. Sekalipun demikian, tapi toh kalau sampai gunung beranjak, kalau sampai bukit bergoyang, lihat saudara, apa kata Yesus, apa kata Tuhanmu? Kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Perjanjian damaiku tidak goyang. Momen di mana busur itu melingkar. Dia membuat satu perjanjian, saudaraku. Tidak akan goyang. Tahukah saudara yang membuat saya tersentuh, saudara? Jujur kalau mau dibilang apa manusia tuh nggak pernah bikin salah. Saudara aja sering bilang loh, manusia tempatnya salah katanya. Sih? Kalau mau dipikir-pikir, saudaraku, apa sih bagusnya dari manusia itu? Tapi sadarkah saudara, Yesaya 43 ayatnya yang keempat, dia ngomong dengan sangat clear dan jelas. Engkau berharga di mataku dan mulia. Boleh saya katakan ini saudara? Terserah apa yang orang boleh katakan tentang engkau. Di mata Tuhan, dia ngomong, aku ini mengasihi engkau. Case close. Saya berdoa hari ini gak ada yang kena tipuan iblis. Pastor saya gak layak, pastor orang kayak saya ini apa Tuhan masih mau terima. Dia ngomong dengan very clear, aku ini. Dalam bahasa Indonesianya hanya dikatakan aku ini mengasihi engkau. Dalam bahasa Inggrisnya I have loved you. Dulu aku mengasihi, sekarang aku mengasihi sampai kapanpun terlepas dari apapun engkau, seperti apapun engkau. Aku tetap akan mengasihi. Aminnya boleh yang paling keras.